Suplementasi gizi. Zat gizi merupakan zat yang terdapat dalam makanan dan sangat diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Mulai dari proses pencernaan, penyerapan makanan dalam usus halus, transportasi oleh darah untuk mencapai target, menghasilkan energi, pertumbuhan tubuh, pemerahan jaringan tubuh, proses biologis, penyembuhan penyakit, dan daya tahan tubuh. Jenis zat gizi. Zat gizi terdiri atas zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat gizi mikro seperti berbagai macam vitamin dan mineral. Semua jenis zat gizi ini dapat kita peroleh dari asupan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Zat gizi makro merupakan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Yang pertama adalah karbohidrat, merupakan salah satu sumber energi utama. Selain itu, karbohidrat dapat memaksimalkan fungsi otak, serta dapat memelihara kesehatan pencernaan. Sehingga dalam proses pencernaan sampai dengan pengeluaran sisa hasil pencernaan dapat mudah dikeluarkan. Sumber karbohidrat antara lain dapat diperoleh dari beras, baik beras putih maupun beras merah. Lalu ada jagung, kentang, singkong, ubi jalar, dan lain-lain, yang tentunya mudah didapatkan di sekitar kita. Lalu yang kedua adalah lemak. Dalam tubuh akan membantu penyerapan vitamin A, D, E, K yang larut dalam lemak. Lemak juga sebagai sumber energi dan juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Sumber lemak dapat diperoleh dari kita makan sehari-hari, seperti pada ikan, kacang-kacangan, keju, dan buah-buahan. Dan yang ketiga adalah protein. Selain sebagai sumber energi, juga berfungsi dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, meningkatkan antibodi atau kekebalan tubuh, serta bermanfaat dalam menyangkut dan menyimpan zat gizi dalam tubuh. Sumber protein sangat mudah kita temukan dalam makanan sehari-hari, seperti pada tempe, tahu, telur, daging ayam, daging sapi, ikan, susu, udang, brokoli, dan sebagainya. Zat gizi mikro. Zat gizi yang diperlukan dalam jumlah kecil, yaitu dalam satuan miligram atau bahkan mikrogram per orang per hari. Zat gizi mikro terdiri atas berbagai jenis vitamin dan mineral. Yang pertama, vitamin. Vitamin berfungsi dalam perkembangan dan pertumbuhan dan dapat mencegah terjangkitnya suatu penyakit. Juga dapat meningkatkan antibodi. Vitamin terdiri dari vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, K, dan vitamin larut dalam air seperti vitamin B dan C. Vitamin A ditemukan pada sayuran hijau seperti bayam, brokoli, wortel, dalam buah seperti pisang dan pepaya. Dalam hati sapi juga mengandung vitamin A dan juga dapat diperoleh dari susu. Vitamin D ditemukan pada telur, keju, tahu, tempe, pisang, susu, serta dalam ikan. Vitamin E ditemukan pada ikan, daging ayam, telur terutama pada kuning telur, brokoli, kacang kedelai, serta pada minyak biji matahari. Vitamin K ditemukan pada bayam, brokoli, susu, hati sapi, telur, serta pada tahu dan tempe. Vitamin larut air seperti vitamin B ditemukan pada minyak biji matahari, kacang-kacangan, buah pisang, berbagai jamur, ikan, dan produk laut lainnya seperti kerang, udang, cumi, daging, dan hati sapi, telur, serta susu. Vitamin larut air lainnya adalah vitamin C. Sangat mudah ditemui mulai dari sayuran hijau seperti daun singkong. Tentunya sering kita temui di perkarangan rumah, yaitu bayam, daun katuk, sawi, kembang kol yang biasanya digunakan dalam campuran sop. Lalu buah-buahan seperti pepaya, jambu biji, mangga, jeruk, dan tomat. Yang kedua, mineral memiliki fungsi utama dalam menjaga keseimbangan air dalam tubuh, mengatur kontraktilitas otot, serta pertumbuhan jaringan tubuh. Mineral terdiri atas mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro terdiri dari natrium, kalsium, fosfor, sulfur, kalium, klor, dan magnesium yang dapat diperoleh dari beras, gandum, roti, keju, susu,
daging merah, ikan, kerang, daging ayam, kacang-kacangan, buah pisang, serta air putih atau mineral. Mineral makro terdiri dari besi, mangan, zinc, iodium, selenium, tembaga, fluor, kromium, molybdenum, boron, kobalt, dan silikon. Sumber mineral mikro hampir sama dengan sumber mineral makro, yaitu terdiri dari bayam, buncis, beras, gandum, serta produk lainnya. Lalu terdapat dalam brokoli, kol, daging hati sapi, kacang-kacangan, kerang-kerangan, dan telur. Zat gizi mikro banyak juga ditemukan dalam kesediaan vitamin dan suplemen yang dapat ditemukan di apotek, swalayan, dan toko obat. Dalam kondisi normal, zat gizi cukup diperoleh dari makanan sehari-hari. Namun, pada kondisi tertentu, tubuh juga memerlukan asupan suplementasi gizi khusus yang diformulasikan sesuai dengan kebutuhan di luar kondisi normal. Suplementasi gizi merupakan penambahan makanan atau zat gizi yang diberikan dalam bentuk 1. Makanan tambahan, 2. Tablet tambah darah, 3. Kapsul vitamin A, 4. Bubuk tabur gizi. Pemberian makanan tambahan merupakan sebuah program yang bertujuan untuk kesehatan bayi dan balita, memastikan tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya, dan mencegah stunting. Makanan tambahan dengan formulasi khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral yang diberikan kepada pertama balita 6-59 bulan dengan kategori CRUS. Kedua, anak usia sekolah dasar dengan kategori CRUS. Ketiga, ibu hamil kurang energi kronis. Makanan tambahan dapat diperoleh di posyandu maupun puskesmas terdekat. Tablet tambah darah, suplemen gizi dengan kandungan paling sedikit zat besi dan asam folat yang diberikan kepada wanita usia subur atau ibu hamil. Tablet tambah darah mengandung 60 mg besi elemental, lalu 400 mikrogram asam folat. Tablet tambah darah dapat diperoleh di fasilitas kesehatan, sekolah, atau dapat membeli mandiri ke apotek dan toko obat. Dengan memperhatikan kandungan zat besi dan asam folat sesuai dengan program tablet tambah darah, seperti sangobion yang boleh ditemukan di apotek, toko obat, ataupun pasar swalayan lainnya. Penggunaan tablet tambah darah untuk ibu hamil digunakan selama 90 hari selama masa kehamilan. Sebaiknya diminum pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi rasa mual. Untuk wanita usia subur dan juga remaja putri, tablet tambah darah digunakan 1 tablet setiap minggu. Minum tablet tambah darah dengan air putih. Jangan diminum tablet tambah darah bersama teh, kopi, dan susu, karena akan menghambat penyerapan zat besi. Kapsul vitamin A. Kapsul yang mengandung retinol, palmitat, atau asentat. Dosis tinggi yang diberikan kepada bayi, anak balita, dan ibu nifas. Ada 2 jenis kapsul vitamin A. Yang pertama, kapsul biru diberikan hanya untuk bayi yang berusia 6-11 bulan dengan frekuensi 1 kali. Kedua, kapsul merah diberikan hanya untuk balita usia 12-59 bulan dengan frekuensi 2 kali. Dan ibu nifas yang berusia 0-42 hari dengan frekuensi 2 kali. Setiap bulan Februari dan Agustus merupakan bulan vitamin A, di mana vitamin A dapat diperoleh di fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, bidan praktik mandiri, posyandu, dan untuk balita dapat diperoleh juga di taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Bubuk tabur gizi merupakan bubuk multivitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral setiap anak balita usia 6-59 bulan dengan prioritas usia 6-24 bulan. Bubuk tabur gizi dapat diambil di posyandu atau meminta langsung kepada kader posyandu. Berikut ini petunjuk penggunaan bubuk tabur gizi, yaitu 1. Bubuk tabur gizi ditaburkan pada makanan utama seperti nasi, jagung, kentang, ubi, sagu, dan lain-lain yang akan dimakan anak saat makan pagi. 2. Makanan yang sudah dicampur bubuk tabur gizi harus segera dimakan dan dihabiskan oleh anak.
Bubuk tabur gizi sebaiknya tidak dicampur dengan makanan berair, seperti sayuran berkuah, lalu minuman, seperti air, teh, dan susu, karena akan menggumpal dan tidak akan larut, dan juga akan mengubah warna makanan. Keempat, bubuk tabur gizi tidak boleh dicampur dengan makanan panas, karena akan menimbulkan rasa dan bau yang kurang enak, serta mencegah beberapa zat gizi rusak karena adanya panas.